Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan sedikit tentang materi kami yang berjudul penyimpanan media dan alat penunjang. Definisi media. Media berasal dari bahasa Latin, asal katanya medium yang berarti perantara. Media dapat diartikan sebagai perantara antara pengirim informasi yang berfungsi sebagai sumber dan penerima informasi. Kemudian, ruang lingkup penyimpanan media. Ada beberapa faktor kendala apabila media informasi disimpan bersama-sama dengan buku dan koleksi lainnya, yaitu 1. Mudah rusak, 2. Mudah dicuri, 3. Merupakan benda yang langka dan mempunyai nilai yang lebih dibandingkan dengan koleksi lainnya. 4. Kesulitan penggunaan berbagai medium. Yang terakhir, 5. Kebutuhan untuk melindungi beberapa medium dari kemungkinan rusak disebabkan oleh debu, goresan, noda tangan, dan lain sebagainya. Sistem penyimpanan media informasi, akses terbuka atau open access. Layanan terbuka adalah layanan yang memungkinkan pengguna masuk ke dalam ruang koleksi untuk memilih dan mengambil sendiri koleksi yang digunakan. B. Akses tertutup atau closed access. Sistem layanan tertutup adalah sistem layanan perpustakaan yang tidak memungkinkan pengguna mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkan. Akses terbuka atau open access kelebihannya. Pemustaka bebas memilih langsung ke dalam rak, menimbulkan rangsangan membaca kepada pustaka. Pemustaka dapat mengganti koleksi yang isinya mirip jika bahan pustaka yang dicarinya tidak ketemu. Pemustaka dapat membandingkan isi koleksi dengan judul yang dicari. Pengguna tidak harus menggunakan katalog. Koleksi lebih didaya gunakan, menghemat tenaga petugas perpustakaan. Kekurangan, pemustaka cenderung mengembalikan koleksi seenaknya sehingga susunan buku di rak menjadi kacau. Kemungkinan kehilangan koleksi sangat besar. Tidak semua pemustaka paham dalam mencari koleksi di rak. Koleksi lebih cepat rusak. Perlu pembenahan terus-menerus. Akses tertutup atau closed access. Kelebihannya, koleksi lebih terjaga kerapian dan susunannya di rak. Kemungkinan koleksi hilang sangat kecil. Pengawasan dapat dilakukan lebih longgar. Proses temu kembali lebih efektif. Kekurangannya, pengguna kurang puas dalam mencari bahan pustaka yang diinginkannya. Koleksi yang didapat kadang-kadang tidak sesuai dengan kebutuhan di pemakai. Tidak semua pemakai atau pemustaka paham menggunakan katalog. Tidak semua koleksi dapat digunakan, petugas lebih sibuk. Selanjutnya ada bahan kertas. Penyimpanan media bahan kertas dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya yang pertama, disimpan pada tempat yang jauh dari panas atau sinar matahari. Yang kedua, permukaan dan pinggiran kertas yang sering dipegang atau yang biasa cepat kusam dan robek perlu diberi pelindung, dijilid atau diberikan pelindung lubang. Yang ketiga, hindari penyimpanan bahan dari kertas dengan cara menggulung, karena itu bisa menimbulkan keretakan. Dan yang terakhir, pada kertas foto, hilangkan debu dengan sikat yang halus dan jangan ditiup dengan mulut karena akan membuat kertas menjadi lembab. Media selanjutnya adalah bahan magnetik. Pada materi kali ini, kami membagi bahan magnetik menjadi 3. Yang pertama ada tape, yang kedua ada disk, yang ketiga ada plastik. Nah, untuk penyimpanan tape harus dipasang pada relnya dan digulung kencang, lalu disimpan secara vertikal, tidak boleh horizontal. Lalu hindarkan tape dari debu dan udara yang lembab. Yang kedua, penyimpanan untuk disk harus dijauhkan dari minyak, debu, dan kotoran. Disk hanya dipegang pada bagian pinggirnya saja. Gunakan pembersih untuk membersihkannya, dan disk disimpan secara vertikal dan hindari goresan dan udara yang lembab seperti tape. Yang ketiga ada plastik. Simpanlah medium plastik dalam kantong pelindung atau di antara lembaran kertas. Dibersihkan dengan cara menyeka kotoran menggunakan kain antistatik dan disimpan rata agar tidak menggelung dan tertekuk. Lalu hindari juga penyimpanan dari panas atau sinar matahari langsung. Baik, itulah tadi sekilas dari materi kami yang dapat kami paparkan dalam video ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.